Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia beserta jajaran Dewan Pimpinan MUI, Ketua Panitia Seminar Dai ASEAN MUI tahun 2024, yang juga menjadi Ketua dari Persatuan Dai Asia Tenggara, Al-Muntada Ad-Duali Lidu'at Janubi Asia, yang baru. Ya. Para dai, anggota negara-negara ASEAN, para undangan, hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya hadir pada bukan hanya acara seminar dengan peserta Dai ASEAN, tetapi juga deklarasi berdirinya organisasi para Dai Asia Tenggara. Ini sejarah baru dan saya kira ini inisiatif yang sangat bagus, ya, untuk menyatukan, untuk mengkoordinasikan, untuk tansiqul harakah, ya, mengkoordinasikan gerakan dan juga taswiyatus saf, menyatukan saf. Sebab ayat yang mengatakan innallaha yuhibbu minalladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, bahwa Allah menyukai dari orang yang berperang di jalan Allah itu menyatukan saf dalam satu saf seperti bangunan yang tertata rapi. Ya, as-saful wahid, satu saf itu, kata ulama, ini tidak hanya di dalam perang, dan ini bermakna luas, dan juga tidak hanya bermakna dalam salat, ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah, tetapi juga satu saf itu lihamilid dakwah, untuk pembawa dakwah ini. Untuk para dai ini juga harus disatu safkan. Dan ini merupakan langkah dalam rangka taswiyatus sufuf antara negara-negara ASEAN. Oleh karena itu penting. Pertama, adanya visi yang sama, bahwa Islam yang kita bawa itu Islam yang wasatiyah. Itu yang harus disamakan, bahwa Islam kita itu Islam wasat, Islam moderat, bukan Islam yang ifrati, yang berlebihan, yang memaksakan kehendak dengan segala cara yang tidak dibenarkan, tetapi juga bukan yang tafriti, yang sama sekali tidak membawa Islam yang sebenarnya. Tidak, bukan hanya Islam yang berlebihan, ya, tapi juga bukan hanya yang liberali. Ini penting. Yang kedua, hal-hal yang kita samakan adalah
harus adanya hal pandangan taswiyatul manhajnya, bahwa hal-hal yang mujma' alaih, hal-hal yang pasti itu harus sama, harus disuarakan secara sama. Tentang hal-hal yang bersifat ikhtilafi, yang sifatnya itu nasnya itu nas yang interpretatif, maka itu tidak boleh satu sama lain saling mengkafirkan. Adanya toleransi, atau dengan kata lain mengtoleransi terhadap hal-hal yang mukhtalaf dan menyepakati, menyatukan pendapat terhadap yang mujma' alaih sesuai dengan kaidah la yungkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi. Kalau yang ikhtilaf itu tidak boleh diingkari, harus ditoleransi. Tetapi yang mujma' alaih, yang sudah disepakati, yang maklum minad dini bid-daruri, itu harus kita sepakati, dan kalau ada yang keluar daripada itu tidak bisa ditoleransi. Saya sih mengatakan kalau yang mukhtalaf itu ditoleransi, tetapi yang keluar ya itu diamputasi. Ya, itu saya kira itu. Dakwah ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Pertama ini karena memang warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi terdahulu tidak diwajibkan umatnya untuk mendakwakan, karena sesudah itu ada nabi, ada nabi-nabi. Tetapi kalau yang sesudah itu, sesudah Nabi Muhammad tidak ada nabi. La nabi ya ba'di. Karena itu bebannya untuk menyampaikan dakwanya itu kepada para ulama, para penerusnya. Oleh karena itu dakwah adalah warisan Rasulullah yang harus dilanjutkan. Dan tidak ada sesuatu yang lebih baik seperti dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Mana lagi amal yang paling baik ya dibanding dengan mengajak orang ke jalan Allah. Tidak ada amalan yang baik. Jadi melalui dakwah. Wa amila salihah, dan juga dengan amal saleh. Dia melakukan amal saleh. Artinya dakwah bil hal. Jadi kalau qaulan itu dakwah bil lisan, dengan kemudian dakwah bil hal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya, bahasa perbuatan itu lebih fasih dibanding bahasa ucapan. Karena itu banyak dakwah berkembang di berbagai belahan dunia ini justru karena perilaku umat Islam yang baik. Itu sebaliknya kalau perilakunya tidak baik itu menjadi contoh yang buruk yang bisa membuat Islam menjadi buruk karena perbuatan yang tidak baik. Wa inni minal muslimin, dan saya dan kami menjadi orang Islam. Artinya apa? Kita mengajak dakwah dengan ucapan, dengan perbuatan, dan mengatakan ini karena kami orang Islam. Sebab pada sekarang itu orang berbuat baik bukan karena saya Islam, tapi karena kemanusiaan, karena keapaan, karena nilai-nilai yang lain. Mestinya itu ketika kita menyampaikan ajaran-ajaran yang baik, mencontohkan ajaran yang baik, ya, wa inni minal muslimin. Karena ini perintah Islam, perintah agama, perintah. Nah, ini dakwah kita orang Islam begitu.
membantu orang miskin karena Islam, menyantuni anak yatim karena Islam, menolong orang yang sakit karena innani minal muslimin. Hadirin sekalian, dalam berdakwah ini kita menghadapi berbagai tantangan, baik nasional, regional, maupun juga dunia. Dan dakwah itu juga harus menjadi solusi, makhraj, ya, daripada berbagai masalah-masalah. Makhraj watani, ya, kebangsaan, makhraj regionalia, juga makhraj daripada yang sifatnya global, dunia. Itu yang menjadi tantangan kita. Di ASEAN kita sudah mendeklar bahwa ASEAN adalah wilayah damai, aman dan damai. Oleh karena itu kita harapkan bahwa dakwah ini juga tidak boleh merusak kedamaian, ya. Karena ini merupakan satu kesepakatan. Kami di Indonesia nyebutnya kesepakatan itu bagian daripada hal yang menjadi perhatian kita. Al-Mitsaq al-Watani. Dan ini ASEAN adalah Mitsaq al-Asyani. Juga kita jaga. Oleh karena itu dakwah kita tidak boleh merusak apa yang menjadi kesepakatan nasional maupun regional. Ajaran Islam kita sampaikan secara utuh, tapi tidak harus merusak tatanan kita. Maka dakwah Islam di Indonesia misalnya kita mengajak masyarakat seluruhnya untuk menjalankan al-manhaj imani atau manhaj rabbani atau manhaj tasyri'i, tetapi dalam kerangka fil mitsaqil watani, dalam kerangka kesepakatan nasional kita di dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Karena itu sesuai dengan ajaran Islam, tadi disinggung oleh Ketua Majelis Ulama, Ketua Umum, bahwa kita harus menyampaikannya juga dengan cara-cara yang baik, dengan qaulan layyinan, qaulan yang santun, qaulan ma'rufan, qaulan kariman, qaulan sadidan, dan juga qaulan maisura, dengan cara yang mudah ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal itu menjadi penting sekali di dalam kita menjaga kedamaian dan juga kerukunan di dalam kehidupan kita bermasyarakat di Asia Tenggara. Dakwah kita selain kepada masyarakat umum untuk mereka ikut dalam jalan Allah, karena kita orang Islam itu tidak boleh kita itu hanya mementingkan diri sendiri. Jadi kita ingin apa yang kita dapat, iman Allah, kita pun ingin mengajak orang untuk seperti kita beriman. Jadi itu sebagai rasa kecintaan kita kepada sesama makhluk, pada sesama umat manusia, maka dakwah itu bukan dalam arti apa, ingin mengajak mereka untuk memperoleh kesamaan hal yang kita dapatkan. Tapi juga kita sekarang dihadapkan pada bagaimana menjaga umat kita yang sudah Islam ini. Oleh karena itu kita mengembangkan prinsip-prinsip himayatul ummah, menjaga umat, taqwiyatul ummah, menguatkan umat, dan juga tauhidul ummah, menyatukan umat. Ini persoalan besar yang kita hadapi internal umat Islam sendiri. Himayatul ummah itu menjaga dari anil i'tiqadatil fasidah, akidah yang menyimpang, wanil afhamil munharifah, ya, dan faham-faham yang inhiraf, yang menyimpang, ya. Menyimpang ini banyak sekali. Kemudian juga
wa anil akli wa syurbi ghairil halal. Dari masyarakat Islam yang makan minuman yang tidak halal, bagaimana menyelamatkan mereka. Wa anil muamalah ghairi masyru'ah, dan bermuamalah yang tidak sesuai syariah, kita menjaga umat. Wa anil afkar wal a'mal ala manhajin ghairi rabbaniyin, ghairi tasyri'in, dan juga dari cara berpikir, bersikap dan bertindak yang di luar cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan besar yang menjaga umat ini. Kemudian juga dalam rangka menguatkan umat, agar umat Islam ini menjadi jangan umat yang lemah, yang terpinggirkan, ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya mereka khawatir jangan sampai meninggalkan cucu mereka, anak cucu mereka yang lemah, yang dhu'afa. Jangan sampai kita meninggalkan umat yang lemah. Ini menjadi tugas kita juga dalam berdakwah. Kemudian yang tidak kurang pentingnya yaitu menyatukan umat kita ini yang bisa saja terpecah belah, tercerai-berai oleh karena adanya salah faham dari internal atau karena ada pengaruh dari luar, ada yang melakukan tafriq, ya, pemisahan, memecah belah, wa tashkik, juga membuat kegamangan, keraguan terhadap ajaran agama, atau min harakati tadlil, penyesatan, dan ini memang harus kita pekerjaan. Barangkali kalau menurut pendapat saya, menjaga umat ini menjadi prioritas kita di dalam berdakwah. Kalau saya di Indonesia nyebutnya ini santrinisasi, mensantrikan umat ini, ya, supaya mereka bisa seperti santri, ya, sebanyak yang masih jauh daripada itu. Inilah hal-hal penting yang barangkali yang dapat saya sampaikan. Karena itu saya memberikan penghargaan sekali lagi, apresiasi yang tinggi terhadap terbentuknya organisasi ini, dan saya ucapkan selamat bekerja, ya. Saya berharap seminar dakwah yang diikuti oleh dai-dai ASEAN dan juga terbentuknya organisasi Muntada Muntada Duali li Du'at ASEAN ini menjadi wadah sosialisasi penguatan komitmen kawasan di Asia Tenggara dan mempertajam prinsip-prinsip dakwah wasatiyah ke seluruh negara anggota ASEAN, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan juga meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thariq, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.